Diskusi safety. Tahanan pembumian adalah kurang dari 5 ohm. Selamat datang di Diskusi Safety, tempat kita bahas semua hal tentang keselamatan kerja berdasarkan aturan dan standar yang berlaku. Dalam video ini saya akan membahas instalasi penyalur petir sesuai Permenaker tahun 1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir. Kita tahu bahwa musim-musim pada saat ini adalah memasuki musim penghujan, jadi perlu kita mengetahui apa sih standar untuk pemasangan instalasi petir. Ini bentuk aturannya yang berlaku di Indonesia, dan di dalam peraturan itu ada persyaratan teknis, kewajiban pemasangannya di mana aja, ketentuan penerima, penghantar penurunan dan pembunuhan itu apa dan gimana, terus pemeriksaan pengujian dan pemeliharaan serta sanksi atau pengasihan seperti apa. Nah, sekarang intermezzo aja. Jadi di Indonesia itu ada dua jenis penyalur petir yang sering digunakan, yaitu penangkal petir konvensional dan elektrostatis. Tapi dalam peraturan Permen ini lebih membahas tentang penyalur petir yang konvensional. Nah, di mana sih 5 tempat kerja yang wajib dipasang instalasi menurut pasal 9 ya di Permen ini? Yang pertama adalah di bangunan yang terpencil atau tinggi, seperti di menara, cerobong, silo, dan lain sebagainya. Nah, di mana lagi? Yaitu di bangunan di mana disimpan ada bahan peledak. Nah, karena petir ini bisa sebagai sumber penyalaan seperti itu atau ignition. Yang ketiga ada di bangunan-bangunan umum seperti sekolah, pasar, hotel, stasiun, dan lain sebagainya, karena di situ terdapat banyak orang yang sedang berkumpul. Nah, yang keempat adalah di bangunan untuk menyimpan barang-barang yang suka diganti seperti museum, candi perpustakaan, dan arsip dan lain sebagainya. Yang terakhir ada di area terbuka, di mana di stadion, di tempat kerja, ataupun di padang golf. Nah, ini yang kita perlu ketahui. Jadi di instalasi penyalur petir itu ada tiga hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah penerima atau air terminal rod. Ini adalah alat peralatan untuk yang terbuat dari logam, yang khususnya tembaga itu yang menonjol ke atas di atas rumah. Nah, gunanya adalah untuk yang menerima sambaran petir. Dan yang kedua ada namanya penghantar penurun atau down konduktor. Fungsinya adalah menyalurkan dari penerima tadi ke bawah, yaitu ke elektroda bumi. Petir disambar masuk ke penerima, dihantarkan turun melalui penghantaran penurunan. Setelah itu masuk ke elektroda bumi, dimasukkan ke dalam bumi. Nah, setiap tiga ini pasti ada sambungnya, itu berupa klem ataupun berupa dengan las-lasan, tapi paling banyak adalah klem. Nah, sebenarnya penerima air terminal rod itu sudah dijelaskan dalam pasal 10 dan pasal 14. Beberapa di antaranya adalah dipasang pada bagian yang mudah tersambar. Ya, seperti gambar di sini, bagian mudah tersambar itu wajib dipasang penerima. Dan juga pada atap mendatar yang luas atap dalam daerah perlindungan. Jadi perlu dipasang penyalur petir yang dia bisa melindungi sudut-sudut ini. Kalau memang perlu dua, berarti harus perlu dua untuk perlindungan si sudut-sudut atap. Dan yang ketiga adalah tinggi penerima lebih dari sama dengan 15 cm. Jadi nggak boleh di bawah 15 cm. Yang keempat adalah bahannya. Bahan yang digunakan adalah tembaga yang diatur dalam pasal tersebut. Dan juga untuk bagian bangunan yang lebih dari 1 meter, misal cerobong asap, itu wajib diberikan penerima tersendiri di luar penerima yang lain. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah jumlah dan jaraknya itu harus dihitung penerima sesuai dengan sudut perlindungan 112 derajat. Apakah area-area penampang di atap itu sudah terproteksi dalam radius penyalur petir tadi, yaitu bergantung pada penerima. Semakin tinggi penerimanya, semakin luas jangkauannya. Dan yang kedua adalah penghantar penurunan atau yang disebut down konduktor. Nah, ini bisa dilihat ya, biasanya dipasang di atap ya. Yang pertama adalah hubungan atap terpasang penghantar jika tidak terlindung. Jadi di sini wajib dikasihkan penghantar penurunan tembaga karena ditakutkan tidak ada perlindungan dari si penerima itu. Seperti itu. Kalau memang terlindungi tidak perlu. Nah, yang kedua, wajib dipasang penghantar jika di dekat pohonnya berisiko tersambar petir. Nah, ditakutkan pohon yang di sini tersambar dan bisa lompat ke atap sambarannya. Nah, itu perlu
pasang penghantar penurunan. Dan penghantar wajib dipasang di bagian menonjol yang berisiko tersambar. Nah, yang hubungan tadi yang termasuk bahan yang menonjol itu wajib dipasang penghantar penurunan. Yang keempat adalah penghantar penurunan ini harus aman dari bahaya mekanis, kimia, cuaca, serta mudah dicek. Nah, bahannya apa? Bahannya adalah kawat tembaga khusus atau minimal luas penampangnya adalah 50 mm persegi dan tebalnya minimal 2 mm. Nah, itu untuk dimensi dari si penghantar penurunan minimal. Untuk instalasi penyalur petir itu wajib memiliki minimal 2 penghantar penurunan. Jarak kaki penerima ke penghantar maksimal itu 5 meter. Jadi mungkin juga dapat diartikan tinggi si penerimanya itu nggak boleh dari 5 meter karena ditakutkan petir menyambar itu terlalu lama, tidak dibuang ke atau tidak diantarkan ke penghantar penurunan menuju bumi. Untuk jarak-jaraknya antar dua penghantar dan lebih itu berdasarkan tinggi bangunan. Jarak diukur mengikuti keliling bangunan, bukan garis lurus. Jika tinggi bangunan kurang dari 25, maka jaraknya 20 meter. Jika tinggi bangunnya 25 sampai 50, itu rumusnya adalah jarak sama dengan 30 dikurangi hasil dari 0,4 kali tingginya tadi yang diketahui. Dan ketiga adalah jika tinggi bangunan lebih dari 50 meter, jarak maksimal 10 meter. Nah, saya contohkan misal tinggi bangunnya adalah 24 meter, ya kan? 24 meter. Kelilingnya adalah 100, berarti berapa yang harus pasang? Tinggal 100 dibagi 20, ya. 100 dibagi 20 adalah 5. Jadi harus dipasang sebanyak 5. Nah, elektroda bumi. Elektroda bumi atau groundingnya, tahanan pembumian adalah kurang dari 5 ohm. Ya. Dan juga apa saja yang boleh digunakan sebagai elektroda bumi, ya salah satunya adalah tulangan baja, lantai bawah tanah, dan tiang pancang. Tapi harus memenuhi syarat pembumian. Dan yang kedua adalah pipa logam yang ditanam tegak dalam tanah, pipa atau penghantar lingkar yang dipasang mendatar dalam tanah, part logam yang ditanam di tanah, dan juga bahan logam lain sesuai petunjuk pabrikannya. Seperti itu, yang dikhususkan untuk memang grounding. Nah, speknya apa ini tadi? Ya, ini bahan yang dilapisi seng galvanis dengan ukuran minimum sebagai berikut. Pipa baja galvanis diameter lebih dari 25 mili, tebalnya lebih dari 3,25 mili. Nah, diameternya itu diameter luar 25 mili, tebalnya adalah 3,5 mili. Terus batang baja galvanis. Nah, kalau batang baja berarti dia pejal, nggak ada rongganya. Itu diameternya lebih dari 19 mili. Nah, pipa baja galvanis minimal adalah tebalnya pita, ya, bentuknya pita, itu tebalnya adalah 3 mili, lebarnya 25 mili. Nah, untuk daerah korosif itu kita bisa pakai pipa baja galvanis ZN, pipa tembaga atau yang disebut tembaga, batang baja galvanis, batang tembaga atau baja berlapis tembaga, dan pita baja galvanis sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam pasal 28 sampai 34. Nah, harus dilakukan setiap instalasi penyalur petir dan bagian harus dipelihara agar selalu bekerja dengan tepat dan aman serta memenuhi syarat. Jadi memang harus dipelihara seperti itu. Terus untuk pemeriksaan dan pengujian seperti apa? Sesuai aturan, instalasi penyalur petir harus diperiksa dan diuji sebelum penyerahan instalasi penyalur petir dan instalasi kepada pemakai. Jadi kita harus melakukan uji riksa sebelum kita serahkan atau sebelum kita pakai, seperti itu. Dan juga yang kedua adalah setelah ada perubahan perbaikan suatu bangunan atau instalasi penyalur petir. Jadi kalau memang ada modifikasi dari bangunan atau modifikasi dari instalasi petir, berarti wajib dilakukan uji riksa kembali. Nah, jika keduanya nggak ada perubahan ataupun nggak ada kendala, masuk ke secara berkala setiap 2 tahun sekali. Jadi walaupun tidak ada apa-apa, wajib dilakukan setiap 2 tahun sekali pemeriksaan. Yang keempat adalah setelah ada kerusakan akibat sambaran petir. Jadi kalau ada kerusakan sambaran petir itu juga wajib diperbaiki dan diuji riksa kembali. Nah, yang terakhir ada ketentuan pidana. Jadi sama teman ini juga memberikan sanksi berupa kurungan 3 bulan dan juga denda tingginya Rp100.000. Saya menyarankan untuk rekan-rekan yang ingin memasang penyalur petir
tetap harus dipasang oleh perusahaan ataupun badan yang memang dia berpengalaman dan mempunyai legalitas untuk pemasangan penyalur petir tentunya. Jangan sekali-kali memasang sendiri ya, karena setiap ilmu itu pasti ada kualifikasinya. Jadi seperti itu, tetap berhati-hati, hindari tempat-tempat yang tidak memiliki penyalur petir saat hujan lebat ataupun saat mendung. Teman-teman yang ingin mendukung channel saya, mohon bantuan untuk memberikan like, komen, ataupun subscribe. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.